السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه والتابعين على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه على الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم على محمد صاحب المعجزة والعرفان، وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامة والإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، والحمد لله رب العالمين. Ma'asiril hadirin, para saimin rahimakumullah, para pimpinan, para staf pegawai, para kalangan terpelajar, para cendekiawan, para alim ulama, kaum muslimin hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kata yang patut diungkapkan pada lisan kita terhadap limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, kecuali ungkapan tahmid dengan diiringi gerak tubuh kita untuk mensyukuri pemberian yang Allah berikan itu dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan penuh ketawakalan dan ketakwaan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat selalu bersolawat kepadanya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, banyak kaum muslimin para saimin yang misinterpretasi terhadap beberapa hadis yang menyebutkan bahwa bulan suci Ramadan Allah membuka pintu surga seluas-luasnya. Allah membelenggu para syaitan. Dan ada lagi hadis lain yang menyebutkan bahwa naumus shaimin ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, dan khulufu fammis shaimin atyabu min rihil misk, bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, interpretasi yang salah terhadap redaksi atau konteks hadis ini
banyak dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka meyakini bahwa Allah membuka pintu surga seluas-luasnya dan Allah membelenggu syaitan dengan rantai-rantainya yang kuat dan berat. Sehingga apa yang terjadi, sebahagian daripada para shaimin bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah puasa, bahkan mengisi daripada ibadah puasa itu sendiri. Karena menurut pandangan mereka, pintu surga sudah dibuka seluas-luasnya dan ditunggu oleh satu pintu yang bernama Babur Rayyan. Dan syaitan pun dibelenggu dengan rantai yang kuat. Lalu bagaimana, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan justru di tengah-tengah bulan suci Ramadan banyak sekali kemunkaran, banyak sekali kemaksiatan yang terjadi. Ini yang kita saksikan karena sesungguhnya mereka berkeyakinan bahwa setan telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita flashback 14 abad yang lalu, umat Islam, para sahabat dan Rasul mendapatkan kemenangan untuk meraih kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah. Itu terjadi pada saat kaum muslimin, para sahabat dan Rasul sedang melaksanakan ibadah puasa. Ini menunjukkan, ma'asyiral hadirin, bahwa Nabi kita tidak mengajarkan kepada umatnya ketika melaksanakan puasa itu harus bermalas-malasan atau kita pasrah dengan ibadah puasa itu sendiri tanpa melakukan sesuatu yang terbaik dalam ibadah puasa kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ending daripada ibadah puasa kita ini, target adalah menjadi la'allakum tattaqun. Pertanyaannya, lalu bagaimana kita dapat mencapai kepada predikat la'allakum tattaqun apabila dalam pelaksanaan ibadah puasa itu tidak ada niat, tekad yang bulat untuk meraih keutamaan, kemuliaan dan keagungan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Imam Ibnu Huzaimah, Rasul memberikan satu strategi kepada para sahabat untuk bagaimana menyongsong bulan suci Ramadan. Dalam khutbahnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, yaitu pada akhir bulan Sya'ban, Rasul memberikan kisi-kisi kepada para sahabat bagaimana kita menyikapi bulan Ramadan yang di dalamnya banyak sekali keutamaan, kemuliaan, keagungan dan keberkahan. Paling tidak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 7 poin dalam hadis ini yang apabila kita mau menstrategikan untuk mendapat kemuliaan, keagungan dan keberkahan daripada Ramadan itu, maka ending dari puasa kita ini betul-betul akan menjadi orang yang melaksanakan puasa itu menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Bahkan Allah menjanjikan mereka akan kembali ke yaumin waladathu ummu, seperti halnya mereka kembali dari lahir rahim dari rahim seorang ibu.
Apa 7 poin itu ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, di bulan suci Ramadan bertepatan dengan Allah turunkan Lailatul Qadar. Yang kedua, di bulan suci Ramadan Allah turunkannya Al-Quran. Yang ketiga, di bulan suci Ramadan Allah sunnahkan untuk kita menghidupkan malam-malamnya, yaitu Qiyamul Lail. Yang keempat, Allah melipat gandakan perbuatan ibadah-ibadah sunnah menjadi ibadah wajib. Dan setiap perbuatan wajib dilipat gandakan menjadi 7 kali, 70 kali lipat ganjarannya. Lalu yang kelima, bulan suci Ramadan adalah bulan untuk melatih kesabaran, di mana orang-orang yang sukses dalam menjaga kesabarannya, mereka akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, Ramadan adalah bulan santunan, bulan kasih sayang, di mana Allah mengajarkan kepada para saimin umat Islam untuk menyebarkan kasih sayang, baik di tengah keluarganya maupun di masyarakat luas lingkungannya. Lalu hadirin, yang ketujuh dari hadis ini, Rasul mengingatkan bahwa ada satu perbuatan yang apabila dilakukan mereka akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang melakukannya. Apa itu? Memberikan buka untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 7 poin ini apabila kita strategikan dengan kemampuan ilmu bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran daripada perbuatan-perbuatan para seimin yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, ganjaran itu kebaikan hanya dihitung dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsinya, illa shaum, mengatakan bahwa kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi, bahwa puasa adalah untukku dan aku akan memberikan nilai berapa ganjaran yang akan aku berikan kepada mereka yang melaksanakan segala amal soleh itu imanan wahtisaban. Artinya ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan ganjaran yang lebih daripada 700 kali lipat ganjaran di bulan suci Ramadan ini. Karena Allah memberikan satu kisi-kisi, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan menilai dan aku yang akan memberikan ganjaran kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam syarah hadis Muslim, An-Nawawi menjelaskan mengapa Allah memberikan satu yang spesial dalam bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa baru abad kedua Hijriyah, tahun kedua Hijriyah, puasa ini diwajibkan kepada umat Islam, para sahabat. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya puasa di bulan suci Ramadan itu yang Allah jadikan sebagai hukumnya maklum minad dini bid darurah. Artinya siapa saja yang mengaku Islam maka mereka wajib melaksanakan puasa itu. Apabila tidak melaksanakannya, bahwa tidak sempurna keimanan seseorang. Di sini ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadikan bahwa bagaimana strategi kita menjadikan puasa itu sebagai usaha kita menyempurnakan keimanan dalam
kita menjadi seorang muslim yang kata Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah puasa ini dan mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Allah akan memberikan satu ganjaran kepada mereka. Apa itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Al-maghfirah wal jannah. Inilah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Apa itu? Yang pertama, Allah akan berikan kepada mereka al-maghfirah, yaitu ampunan dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwa orang yang melaksanakan puasa dengan keimanan dan segala perhitungan yang luar biasa, maka mereka akan diberikan ampunan pada dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ketika mengakhiri daripada puasa ini, kita selalu mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Semoga engkau kembali kepada kefitrahan. Lalu hadirin, yang kedua adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang-orang yang puasa ini. Apa itu? Puasa tidak akan masuk ke dalam pintu itu kecuali orang-orang yang melaksanakan puasa. Pintu apa itu? Yaitu pintu Ar-Rayyan yang hanya dijanjikan Allah kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Jumat yang berbahagia, tanpa strategi tidak mungkin kita akan mendapatkan satu kemuliaan, keberkahan, keagungan daripada bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, tanpa strategi kita tidak akan mencapai kepada target daripada puasa Ramadan itu, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita benahi, kita perbaiki, kita jadikan dengan iman dan wahtisaban, keimanan kita, perhitungan kita untuk mendapatkan keberkahan, keagungan dari Ramadan itu. Maka mudah-mudahan Ramadan kali ini akan lebih baik daripada Ramadan kita yang lalu. Dan mudah-mudahan Allah akan membukakan kemudahan kepada kita untuk meraih kemuliaan daripada bulan suci Ramadan itu. Apa? Yaitu malam yang tidak ada Allah turunkan di bulan-bulan lainnya, yang Allah tidak berikan kepada semua orang, hanya orang-orang tertentu, yaitu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan strategi kita, dengan pengetahuan kita, mempelajari lagi, duduk di majelis-majelis dan mengisi pengetahuan kita bagaimana kita cara meraih keutamaan ini, Allah akan memberikan keberkahan dan kemuliaan dari bulan suci Ramadan itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana ila siratil mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul alamin wa qayyumus samawati wal aradin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiq wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala wa lam yazal qailan alima, Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت سلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الإسلام والمسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.